Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, sekarang ketemu lagi bareng aku Ayu di acara Ramadan bareng TAP sesi manajemen risiko. Nah, kalau kemarin kita udah membahas mengenai pengenalan dari risiko, manajemen risiko, dan juga ISO 31000, sekarang ini seperti yang kemarin dijanjikan, kita akan bahas mengenai manajemen risiko di sektor atau bidang publik bersama dengan narasumber, tentunya masih sama seperti kemarin, ada Pak Deden Wahyudianto. Selamat siang, Pak. Oke. Nah, bisa kita langsung mulai aja ya, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin dari berbagai sumber nih. Untuk yang pertama, ini mengenai indikator, Pak. Jadi apa sih indikator kalau manajemen risiko kita itu dikatakan berhasil? Ada yang dikenal dengan istilah risk maturity atau kedewasaan risiko gitu ya. Ada juga yang menyebutkannya nanti menjadi risk culture atau budaya risiko. Tapi memang itu ada indikator-indikator yang berbeda tergantung dari lembaga mana yang mengeluarkan gitu ya. Di Indonesia misalnya para BUMN diikat dengan ketentuan tentang manajemen risiko dan ada tingkat kedewasaan risikonya. Lembaga lain juga ada yang secara independen menyusun levelnya sendiri gitu ya. Tapi beberapa yang kita amatin, gitu, yang saya amati itu bisa melihat ada beberapa, mungkin ada yang menggunakan 4 level, ada yang menggunakan 5 level, gitu. Ada juga yang menggunakan 14 level kedewasaan. Gitu. Jadi balik lagi bagaimana kita mensikapi itu, bagaimana cocoknya dengan organisasi kita. Jadi sama seperti prinsipnya ISO 31000 lah, tidak ada satu hal yang baku yang dipaksakan harus mengikut A atau ikut B. Gitu. Sebagai sebuah panduan, manajemen risiko itu harus cocok dengan lembaganya masing-masing, sehingga penentuan bagaimana tingkat kedewasaannya itu kita bisa mengacu pada hal-hal yang berlaku umum. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh ke Institute of Risk Management misalnya, mereka menggunakan istilahnya dengan risk culture atau budaya risiko, dan mereka menetapkan ada 5 tingkatan sebelum akhirnya sebuah organisasi dikatakan dewasa dalam melaksanakan manajemen risiko. Jadi dari mulai orang per orang concern sama risiko, kemudian naik levelnya, kemudian naik lagi sampai di level tertinggi itu sebuah organisasi bisa dikatakan dewasa secara pengelolaan risikonya. Oke, jadi untuk indikatornya itu emang dikembalikan lagi ke perusahaan. Betul. Tentang gimana emang mereka itu cara menetapkan risk maturity atau pengenalan risikonya gitu ya, Pak, budaya risikonya. Ya, kalau di seperti contoh misalnya di SNI 8848 tentang manajemen risiko bagi lembaga publik. Di situ ada gambaran roadmap dari mulai sebuah organisasi memulai menyiapkan diri melaksanakan manajemen risiko, kemudian berproses hingga di level keempat itu sudah muncul budaya risiko. Nah, jadi kalau kita mengacunya ke sana itu ada 4 tingkatan sampai akhirnya sebuah organisasi bisa dikatakan dewasa dalam mengelola risikonya. Oke, nah terus Pak, tadi kan ada indikator tuh berarti penilaian risiko gitu Pak ya. Selain daripada untuk tujuannya kah, ataukah hanya risk maturity dan risk culture itu, atau ada nggak sih penilaian lain yang menjadikan tujuan gitu Pak? Kalau paling sederhana memang itu bisa dijadikan patokan ya. Risk maturity atau risk culture itu bisa menjadikan patokan seberapa dewasa sih organisasi melaksanakan manajemen risiko. Karena semakin dewasa sebuah organisasi melaksanakan manajemen risiko, otomatis pemahaman risiko itu bukan hanya ada di organisasi secara besar, tapi bahkan orang per orang di organisasi tersebut sudah sangat memahami bagaimana risiko itu nempel ke dirinya, ke teman sekerjanya, ke pekerjaan, bahkan ke bisnis dari perusahaan. Oke. Tadi mungkin udah dibahas sedikit mengenai risk maturity gitu Pak. Boleh dibahas lebih luas lagi nggak sih Pak? Kayak risk maturity itu ada nggak sih patokan khususnya sampai suatu organisasi itu dikatakan sudah risk maturity? Misalnya gini, saya coba pakai aturan yang paling sederhana aja ya. Okay. Pendekatan risk culture-nya dari IRM gitu ya. Di sini saya coba sedikit nyontek gitu ya. Jadi pertama itu sebuah organisasi dikatakan memiliki tingkat kedewasaan yang paling rendah di dalam manajemen risiko adalah ketika baru orang per orang yang sadar tentang risiko. Baru sadar saja gitu, baru oh iya ada risiko, ada risiko. Tapi belum nempel ke dirinya, belum merasa itu merupakan kewajiban dia. Jadi bisa saja misalnya di tahap awal itu
baru menyatakan bahwa oh ada risiko tapi bukan tanggung jawab saya, itu kan bos saya yang tanggung jawab. Jadi sudah muncul awareness-nya, sudah muncul rasa tahunya terhadap risiko, tapi belum merasa itu sebagai bagian dari diri dia. Jadi nggak ada action apa-apa ya Pak? Betul, karena belum menjadi satu personal etik. Gitu. Belum menjadi satu etika personal yang oh iya kalau ada risiko tuh berarti saya juga harus tanggung jawab. Gitu. Jadi jangan sampai rasa memilikinya kalau ada aset perusahaan yang nggak dipakai lagi, ini milik saya gitu. Tapi ketika ada risiko, bukan risiko saya gitu. Nah itu di tahap pertama gitu. Kemudian di tahap keduanya kita bisa mengatakan bahwa sudah ada personal etik. Jadi sudah ada etika personal yang muncul dan orang sudah oh iya kalau misalnya risikonya tetap terjadi, saya bisa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan saya maupun nanti dalam pekerjaan departemen saya, bahkan pekerjaan perusahaan. Kemudian setelah menjadi sebuah etika secara pribadi, kemudian akan jadi perilaku. Bukan menjadi penakut ya, bukan menjadi takut akan risiko, tapi menjadi perilaku bahwa setiap apapun tindakan kita itu akan dipertimbangkan risikonya. Baik itu risikonya yang sifatnya menjadi peluang maupun yang sifatnya menjadi ancaman ya, karena kan di SOP 21.000 penyimpangan saja yang dilihat, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Nah, jadi dengan awareness pada risiko dan sudah menjadi perilaku di diri kita sebagai manusia, sebagai karyawan, sebagai insan organisasi, kita sudah akan melihat, oh iya, ini berisiko tapi bisa menjadi peluang kalau kita leverage. Oh ini bisa menjadi risiko kalau kita menghindarinya. Nah itu sudah sampai ke perilaku diri. Terus kemudian yang keempatnya sudah menjadi budaya di organisasi. Jadi organisasi sudah ada komitmen penuh dari pimpinan, kemudian di semua level juga sudah mulai sadar bahwa perilaku itu sudah mulai muncul gitu ya. Dan akhirnya pada tingkat yang lebih tinggi memang sudah menjadi budaya risiko. Nah gampangnya seperti apa? Gampangnya kalau misalnya kita nanti melihat proses audit misalnya. Kalau proses audit zaman dulu sebelum kita mengenal audit berbasis risiko, yang akan menjadi audit universe-nya itu bukan risk universe-nya, tapi lebih kepada apa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi masih ada unsur pemaksaan bahwa orang harus sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika misalnya nanti sudah dengan menggunakan pendekatan risk based audit berbasis risiko, yang menjadi audit universe atau yang menjadi ruang audit adalah risikonya sendiri, ruang risikonya, universe risikonya. Sehingga ketika ada ketidaksesuaian yang muncul, itu bukan hanya dilihat dari aspek apa ketentuannya, tapi juga apakah sudah dipetakan risikonya sebelumnya. Karena kan manajemen risiko itu sifatnya proaktif, bukan reaktif. Jadi sifatnya mencegah. Kalau sifatnya reaktif gitu itu pemadam kebakaran. Ada api dulu baru dimatiin ya. Tapi kalau manajemen risiko mencegah dari awalnya dulu kita susun. Makanya kan ketika kita menyusun yang namanya risk dashboard atau output dari sebuah rangkaian pengelolaan risiko, yang kita lihat adalah peluang atau potensi terjadinya risiko di masa yang akan datang. Kalau kita tidak melakukan A, akan terjadi B. Kalau kita tidak melakukan C, akan terjadi D. Nah, B dan D inilah yang kita perlu kelola sehingga tingkat kemungkinan terjadinya kecil dan kalaupun ada dampaknya tidak besar kalau memang membahayakan perusahaan. Oke. Nah berikutnya Pak, kita mungkin langsung ke implementasinya aja gitu Pak. Okay. Misalkan di startup nih gitu. Nah untuk startup sendiri, faktor apa aja sih Pak yang harus dipertimbangkan dalam resiko atau manajemen resikonya? Yang pertama kita mesti pahami dulu ya. Memang banyak sih pengertian startup ya. Tapi kalau saya memahami startup dari sebuah buku yang saya baca gitu bahwa startup itu adalah sebuah organisasi yang selalu menghadapi tantangan. Always facing challenges gitu. Selalu ada tantangan. Contoh ya kita lihat lah Tokopedia yang dulunya kecil, kemudian tantangannya A, tantangannya B, tantangan C, kemudian naik level dari e-commerce menjadi marketplace, kemudian sampai sekarang menjadi super apps gitu, kemudian bergabung dengan Gojek menjadi berkonsolidasi membangun GoTo gitu ya. Itu kan bagian dari bagaimana tantangan-tantangan market itu, tantangan-tantangan yang terjadi itu dikelola terus dan selalu bisa dihadapi. Gitu. Nah, jadi nggak tergantung umur ya Pak? Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa diri kita sebagai startup, kita harus siap tantangan apapun yang kita hadapi. Jadi jangan gampang menyerah. Makanya kalau misalnya dilihat ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dari 10 startup yang muncul, mungkin yang sukses tuh hanya 1 sampai 2 saja. Yang lainnya mungkin tidak akan survive.
Nah, berarti di sini ada masalah besar ketika kita membangun sebuah bisnis, bukan hanya startup ya. Oh iya. Ketika kita mau membangun bisnis, bahkan bisnis yang kecil sekalipun, yang levelnya rumah tangga gitu, kita harus paham bahwa bisnis yang kita kelola adalah bisnis yang kita ketahui. Jangan kita nggak bisa masak, kita maksa bikin restoran. Ya kan? Udah ketahuan resiko semua 100% Iya, gitu. itu udah pasti resikonya 100%. Karena kalau resiko 100% berarti bisnisnya gagal. Betul. Kalau nggak beresiko ya berarti kita sudah nggak ada. Nggak ada bisnis. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membangun bisnis, khusus sebagai teman-teman yang muda-muda nih, yang memang tantangannya muncul banyak, startup, gitu, segala macam, menamakan diri sebagai startup, lihat tantangan yang muncul, lihat disrupsi yang muncul, petakan disrupsi itu menjadi sebuah kelolaan risiko yang kita bisa hadapi, dan itu akan bisa menjadi sebuah peluang bagi bisnis, maupun kalau itu sifatnya hambatan, bisa kita eliminir sehingga bisa mengurangi hambatan dalam berbisnis. Nah, sekarang kan yang mungkin menjadi satu kunci adalah kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, seringnya startup itu tergoda dengan pendanaan. Boleh saja sih memang itu cara untuk mempercepat tumbuh besar gitu, tapi perlu kita ingat juga bahwa sebuah bisnis itu bukan dilihat dari bagaimana cepat membesarnya, tapi bagaimana cepatnya diterima oleh masyarakat, cepatnya diterima oleh publik. Karena misalnya kalau kita bicara bisnis marketplace misalnya, yang dihitung kan gross transaction value (GTV). Yeah. Kemudian akhirnya kalau kita bicara ke nilai yang sebenarnya diperoleh, apakah benar sebesar itu? Nah, itu kan balik lagi, kalau kita menganalisanya dengan tepat, bisa saja GTV itu kita hitung dengan cermat, kita amati dengan tepat, sehingga faktor-faktor biaya yang muncul di luar bagaimana kita meraih GTV itu bisa kita kelola sehingga secara bisnis itu tetap terjaga. Karena kalau saya percaya, meskipun mungkin banyak teman-teman yang tidak akan sepakat dengan pikiran saya, tapi bahwa sebuah bisnis itu adalah bisnis yang perlu berkelanjutan. Indikatornya apa sih? Berarti ada profitabilitas yang dijaga. Karena apa? Dari profit itu kita akan muncul yang namanya nanti kalau pakai bahasa akuntansi laba ditahan gitu. Laba ditahan kan menjadi uang tunai yang bisa kita pakai buat ngembangin bisnis yang akan datang. Kalau itu kita tidak punya, apa modal kita? Karena saya percaya bahwa kita harus tergantung pada diri kita sendiri dulu sebelum kita butuh bantuan orang lain. Gitu kira-kira ya. Oke, jadi bukan cuma bisnis, bukan cuma viral aja, tapi harus berkelanjutan ya Pak, ya, terutama dari profitabilitasnya itu. Nah, berikutnya tadi berbicara tentang startup yang harus siap menghadapi challenge. Ada nggak sih Pak contoh dari risiko yang sebenarnya tuh kayak bahaya banget gitu? Mungkin bisa studi kasus atau apa gitu Pak. Tapi kemudian bisa di-manage dengan baik, jadi akhirnya itu tuh dampaknya mengecil atau malah jadi suatu peluang. Saya sih belum menemukan contoh yang hebat gitu ya, dari bahaya jadi peluang gitu, tapi yang sifatnya peluang yang kemudian menjadi cermin bagi kita semua. Contoh misalnya sumur bor yang di Amerika tuh, saya lupa tuh yang pernah jadi film tuh. Nah, itu ada sumur minyak di Amerika, di lepas pantai Amerika, yang kemudian bocor dan menyebabkan kebakaran. Deepwater Horizon. Deepwater Horizon dia karena salah satu aktivitas yang sebetulnya kalau itu dianggap sebagai risiko, dikelola risikonya, biaya yang harus dikeluarkan dipenuhi gitu ya, mungkin tidak akan terjadi. Tapi karena ada faktor kesalahan manusia yang mengabaikan faktor risiko itu, kemudian akhirnya menjadi salah satu kecelakaan musibah kebocoran minyak mentah terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar mungkin saat ini. Dan impact-nya sampai bermiliar-miliar dolar, bahkan sampai bertahun-tahun setelah itu kejadian. Karena BP sebagai pemilik dari pengelolaan sumur minyak itu harus menanggung rugi yang bukannya rugi produksi, tapi rugi terhadap pengelolaan lingkungan, terhadap limbah yang muncul, bagaimana limbah minyak bisa dikelola, dan segala macam. Bahkan kalau tidak salah sampai 10 tahun kemudian masih ada impact-nya. Dan itu masih harus terus mereka... Iya, dan akhirnya mereka secara internal, kalau saya tidak salah, itu saya tidak salah baca gitu. Secara internal akhirnya mereka sangat ketat sekali dalam melakukan aktivitas. Jadi sangat hati-hati sekali. Kalau kita bicara apa yang harusnya terjadi gitu ya, mungkin kita bisa melihat yang sederhana aja lah. Misalnya ada sebuah pabrik, kemudian pabrik itu memiliki beberapa lokasi gitu ya. Ada yang gudang, ada yang memang fasilitas produksi, ada yang misalnya yang lain-lain gitu. Tata letak saja bisa menjadi satu hal yang kunci. Karena misalnya
tempat produksi yang otomatis banyak mesin dan pasti ada listrik, ada bahan bakar segala macam. Kalau bisa jauh dari gudang. Oh iya. Kebayang kalau misalnya ada sesuatu pada gudang, mesin kena. Atau ada sesuatu pada mesin, gudang kena. Langsung rugi dua-duanya. Ya, misalnya kebakaran gitu ya. Kemudian misalnya perlunya seperti apa? Yang pasti pertama adalah di internal sendiri disediakan APAR yang cukup. Disediakan fasilitas pemadam kebakaran yang cukup. Itu mitigasi paling awal. Kemudian apa yang berikut terjadi? Dibangunkan budaya, kesadaran kepada seluruh karyawan bahwa api itu kalau segitiganya diputus salah satu, itu aman. Kan segitiga api ada tuh namanya. Ada api, ada oksigen, ada media. Untuk madamin api apa sih caranya? Salah satu ditutup. Bisa apinya dihilangkan, bisa oksigennya ditutup, potensi oksigen, atau bisa materialnya yang dihindarkan. Jadi kalau misalnya kita lihat orang madamin api, ada yang pakai air kan ya? Iya. Ada juga yang pakai media yang lain. Itu kan apa? Untuk mematikan salah satu dari segitiga api itu. Nah, itu kalau kita bicara kebakaran. Nah, dengan kita membangun kesadaran itu, akhirnya apa yang bisa terjadi? Bahwa ketika kita menghadapi kondisi-kondisi bahaya itu, kita bisa menghadapinya dengan lebih dingin, dengan lebih tenang, sehingga kerugian yang mungkin terjadi bisa diminimalkan. Karena kalau bahaya kebakaran nggak mungkin. Makanya kalau Mbak Ayu main-main ke manufacturing gitu ya, ke pabrik-pabrik gitu, bahkan di gedung ini aja, setahu saya, kita kan baru pindah bentar ya ke sini ya. Waktu dulu itu sempat ada namanya fire drilling. Jadi tiba-tiba alarm bunyi, kemudian kita jalan lewat tangga darurat ke bawah gitu ya. Kemudian berkumpul di area berkumpul, kemudian ada simulasi kalau ada kebakaran seperti apa. Nah, waktu saya pengalaman kerja di pabrik pun sama. Secara berkala ada simulasi pemadam kebakaran. Bahkan di tempat saya kerja dulu tuh ada yang namanya Balakar, Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran. Jadi ditunjuk dari karyawan-karyawan di perusahaan yang setidaknya bertanggung jawab pada APAR, alat pemadam api ringan yang ada di sekitarnya. Gunanya untuk apa? Jadi ketika terjadi potensi bahaya api, yang bersangkutan bisa mendekati APAR terdekat untuk memadamkan dulu, mencegah dulu membesar. Nah, itu bagian dari manajemen risiko sebetulnya. Sebelum terjadi kebakaran disiapkan bahkan sampai badan. Betul. Itu. Bahkan petugas yang sama dia harus juga bisa mengetes kelayakan dari APAR-nya. Gitu. Oke, tadi kita membahas mengenai manajemen risiko yang hebat, salah satunya adalah kebakaran gitu Pak. Berikutnya tadi kan membicarakan mengenai sumur bor dan segala macam. Itu kaitannya manajemen risiko itu erat dikaitkan dengan risikonya adalah keuangan gitu Pak. Apa sih sebenarnya, ada perbedaan nggak sih Pak antara manajemen risiko keuangan dengan manajemen risiko secara general? Begini ya, perbankan sebagai sebuah institusi keuangan memang mungkin lebih dulu mengenal manajemen risiko sebagai sebuah sistem. Ada Basel 1, Basel 2 gitu, ada Basel 3 gitu. Itu memang cara bank mengelola risikonya, karena kan menyangkut uang ya, menyangkut aset orang lain gitu ya. Sehingga memang faktor-faktor risikonya dikelola lebih dulu. Kalau kita lihat IRM itu mungkin baru muncul kuat itu kan ISO baru muncul 2009. Mungkin yang COSO lebih dulu muncul beberapa tahun sebelumnya. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa pemetaan risiko itu kemudian melebar, bahwa tidak lagi kita cukup melihat risiko dari aspek keuangan. Karena bukan hanya bank loh yang terekspos risiko keuangan, tapi juga semua lembaga bisnis, bahkan lembaga publik pun juga terancam dengan risiko keuangan. Misalnya pengelolaan aktivitas pelayanan masyarakat yang bermasalah bisa menjadi ketidakseimbangan anggaran pemerintahan. Kalau bisnis sudah pasti jelas ya. Kesalahan memanage uang, bisnis bisa berantakan. Kesalahan mengelola pasar, bisnis berantakan, otomatis keuangan tidak tercapai. Ya, kalau di bisnis sudah sangat jelas sekali. Dan kalau kita bicara di industri publik gitu ya, itu lebih rumit lagi. Karena apa? Karena mereka kan tidak orientasi untuk keuangan. Tapi bagaimana pelayanan yang maksimal kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan, sehingga kalau misalnya kita lihat aspek keuangan dari bisnis udah pasti, kita tinggal lihat aja. Oke, kalau misalnya sekarang kita banyak utang, tinggal manage utangnya. Pertama, manage beban bunganya, masalah apa enggak? Oke, beban bunganya aman, misalnya kemudian kita bisa tidak dengan secara kekuatan mandiri mempercepat pembayaran utang, misalnya. Atau misalnya tadinya kita perusahaan tanpa utang sama sekali, ternyata kok aneh juga ya perusahaan tanpa utang, tapi mungkin pengembangan bisnis terhambat, berarti butuh utang. Tapi utangnya mesti seperti apa bisa dikelolanya? Nah, itu kan bagian dari bagaimana kita memanage keuangan. Nah, tapi kalau misalnya itu nempelnya ke lembaga publik, lebih rumit lagi ya. Karena apa? Karena misalnya
bagaimana anggarannya berimbang. Jangan sampai anggaran defisit, tapi pelayanan harus tetap nomor satu. Nah, kayak gitu yang perlu kita pikirin juga. Gitu. Jadi pas ngelola risiko itu bukan hanya aspek-aspek dari keuangan yang terpaku pada keuangan, tapi juga aspek-aspek yang lain. Dan kalau misalnya kita bicara apa bedanya keuangan dengan yang lain, pada akhirnya perbankan juga diikat dengan risiko-risiko yang sama. Di Indonesia di POJK tentang manajemen risiko bagi lembaga perbankan itu akhirnya mengatur juga tuh ada beberapa item risiko utama. Gitu. Akhirnya di pasar modal juga sama, di industri jasa keuangan juga sama. Tapi pada akhirnya apa? Perlu ada satu acuan yang paling mudah yang bisa membuat semua exposure risiko itu kita bisa kelola dengan baik dengan cara yang paling mudah. Gitu. Dan sampai saat ini saya belum menemukan cara lain selain ISO 31. Oke. Nah, berbicara mengenai POJK nih Pak, salah satunya kan ada peraturan mengenai setiap perusahaan atau lembaga jasa keuangan non-bank itu harus menerapkan IRM ya Pak ya. Itu kayaknya adalah salah satu peraturan itu. Sebenarnya ada nggak sih Pak dampaknya gitu bagi perusahaan nih yang nggak menerapkan IRM? Saat ini mungkin belum terlihat ya. Dan mungkin sebetulnya sudah dirasakan. Karena apa? Risk management itu akan membuat perusahaan atau siapapun itu lebih mawas diri, lebih waspada terhadap potensi-potensi bahaya yang bisa mengancam bisnis mereka di masa yang akan datang. Kalau perusahaan tidak memperhatikan manajemen risiko, apa sih yang terjadi? Perusahaan akan terus bergerak maju, terus tidak melihat hambatan yang terjadi, dan ketika akhirnya menemukan tembok besar yang tinggi yang tidak bisa ditembus, langsung kalah. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa melihat, oh di depan sana akan ada tembok yang tebal. Apakah kita harus menabrak tembok itu? Atau kita harus melingkari jalan yang lebih jauh tapi bisa melampaui tembok tersebut? Nah itu bagian dari kita mengelola risiko. Jadi kayak misalnya di IKNB ada risiko, karena memang ada jelas-jelas beberapa faktor risiko yang sudah muncul sebelumnya. Based on historical data, sudah banyak risiko-risiko yang sudah muncul dan memang perlu dikelola. Sehingga perlu ada ketetapan seperti apa sih cara mengelolanya. Seperti di BUMN kalau saya tidak salah ada 11 item risiko utama yang harus diawasi. Di pasar modal kalau saya tidak salah 8 risiko utamanya. Nah, jadi hal seperti itu yang diharapkan bisa membantu perusahaan, bisa membantu organisasi untuk oke, saya ada batasan A, B, C, D, F, G, H. Berarti batasan-batasannya saya kelola jangan sampai nanti menghambat bisnis saya di masa yang akan datang. Oke, jadi emang tujuannya itu kenapa POJK menetapkan itu adalah salah satunya adalah biar perusahaan lebih mengenali risiko ya Pak ya gitu dan tahu cara menanganinya. Nah berikutnya tadi kan berbicara mengenai perusahaan atau LJK non-bank gitu Pak. Kalau untuk perusahaan seperti di bidang konstruksi, gas atau pertambangan itu ada juga nggak sih Pak peraturan yang mengikat mereka tentang manajemen risikonya? Tentunya ada ya, cuma mungkin beda-beda cara memandangnya kan. Sebetulnya kalau dibicara tentang kondisi bahaya, awareness-nya sudah sejak tahun 70-an ya. Sudah ada undang-undang terkait dengan kebutuhan K3. Tapi aspeknya masih K3 gitu ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi pada perkembangannya memang dipaksa untuk mengelola risiko. Bahkan ketika tidak ada aturan pun perusahaan-perusahaan berisiko tinggi seperti pertambangan, minyak dan gas gitu. Itu harus dijaga. Kebayang misalnya mungkin beberapa tahun yang lalu pernah kejadian tuh di sebuah depo minyak, tankinya terbakar gitu. Itu kan kalau misalnya mereka tidak punya cara mengelola risiko dengan tepat, mungkin 4 tangki timbun bisa kebakaran semua. Tapi kan dengan punya cara pengelolaan yang tepat, oke, berarti pasokan bahan bakarnya ke situ di stop dulu. Kemudian minyak yang ada misalnya kalau memang sedikit dibiarkan terbakar habis misalnya. Seperti apa? Pasti banyak cara yang bisa dipakai gitu. Nah, itu adalah bagian cara kita mengelola risiko. Oke, jadi emang tetap ada pengelolaan risikonya gitu. Apalagi untuk perusahaan seperti itu risikonya memang cukup besar. Bahkan yang saya tahu di LSP pasar modal ya, salah satu organisasi yang paling banyak memiliki karyawan bersertifikasi manajemen risiko itu ada di Pertamina. Bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan total lulusan pemilik sertifikasi manajemen risiko di bidang yang lain ya, karena tiap tahun pasti ada yang diberangkatkan untuk uji kompetensi sebagai praktisi manajemen risiko. Berarti apa? Awareness risiko mereka sangat tinggi sekali, perhatian mereka terhadap risiko sangat tinggi sekali. Karena emang berkaitan erat banget dengan risiko akhirnya. Gitu.
awareness-nya udah muncul ya. Nah berikutnya Pak, di dalam ISO 31000 kan ada yang namanya proses manajemen risiko gitu Pak. Kalau perusahaan sudah mengikuti proses tersebut, tapi kemudian ketika menghadapi risiko mereka tidak menemukan solusi, itu tuh apa Pak? Sekiranya yang dapat dilakukan oleh perusahaan jika hal itu terjadi? Jadi begini, di dalam salah satu aktivitas di proses manajemen risiko ada yang namanya penanganan risiko atau perlakuan risiko, kata lainnya. Nah itu pasti sebelumnya setelah melewati yang namanya proses penilaian risiko ya. Di dalamnya ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada evaluasi risiko. Di evaluasi risiko akan muncul pilihan-pilihan tindakan yang mungkin kita lakukan. Jadi sebelum akhirnya masuk ke penanganan risiko, pasti dari hasil evaluasi sudah muncul. Muncul apa? Muncul bagaimana seharusnya perusahaan bersikap. Kalau misalnya memang risikonya baru sekali, kita belum pernah menghadapi itu sebelumnya dan tidak ada data pendukung sebelumnya yang mungkin bisa membuat kita menyiapkan langkah-langkahnya, bisa saja kita bukan mengabaikan, tapi menunda perlakuannya. Kita tunda dulu, karena kita tidak paham risiko apa. Kita harus pelajari lagi risikonya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sudah paham sama risikonya, kita sudah punya historical data sebelumnya, ya kita harus kelola. Bisa dengan apa? Misalnya kalau dampaknya saat ini sangat berat, berarti fokusnya ke dampak risikonya. Kalau ternyata saat ini kemungkinan yang sangat tinggi, berarti kemungkinan yang kita kurangi. Atau misalnya, oh ini bisa kita hindarin dengan kita nggak pakai proses ini, perbaiki prosesnya. Bahkan ketika misalnya, oh ini ternyata kita sudah nyari berbagai cara, ternyata yang salah tujuannya. Ya bisa jadi manajemen akan mengganti sasaran perusahaan. Oh bahkan bisa diganti. Ya, misalnya gini, COVID lah ya. 2020 kita kena COVID. 2019 itu ekonomi baru tumbuh tuh 5,07% kalau tidak salah. Kemudian COVID muncul, semua tidak ada yang menduga, bahkan WHO pun tidak bisa menduga gitu. Nah prosesnya kan akan sangat cepat. Nah kalau misalnya sekarang dipaksakan dengan pakai metode-metode yang standar, nggak bakal nemu tuh, bahkan mungkin belum ada, direksi pun juga nggak akan nemu ini gimana caranya berubah bisnis. Akhirnya apa? Yang muncul adalah manajemen merevisi target bisnisnya. Berarti kan direvisi apa? Sasaran yang direvisi. Betul. Disesuaikan dengan tantangan yang terjadi. Gitu, Mbak Ayu. Betul. COVID itu emang salah satu risiko yang nggak terduga. Betul. Dan belum ada historicalnya. Jadi bisa kayak gitu, yang diubah oleh perusahaan adalah sasaran atau sebetulnya sih historical datanya ada ya. Cuma memang tidak seberat oh iya, COVID sebelumnya ya. Sudah ada ya Pak. Kan kalau saya tidak salah 2008 atau 2007 ya ada kasus flu burung. Iya, betul. Tapi kan transmisinya antara burung ke burung lain, unggas ke unggas lain gitu ya. Kemudian itu selesai, sempat muncul yang namanya ada yang bilang itu flu babi atau swine flu, ada yang bilang itu H1N1, tapi itu ada virus yang dipicu oleh babi kemudian menyebar ke manusia dan bisa bertransmisi antar manusia. Dan sempat dinyatakan sebagai pandemi waktu itu. Tapi tidak meluas karena mungkin sudah bisa dilokalisir, dan mungkin bagi Indonesia tidak akan terlalu terasa karena mungkin babi bukan binatang konsumsi utama gitu ya, sehingga memang dampaknya turun. Tapi logikanya karena sudah pernah ada kejadian A, B, itu historical datanya sudah cukup untuk bisa membuat adanya langkah-langkah mitigasi kalau misalnya kondisi yang berat terjadi. Karena abis itu kan terjadi SARS kalau saya tidak salah, ada wabah SARS yang kemudian sampai sempat ada larangan ke tanah suci untuk yang sudah kena virus itu gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya sudah ada pelajaran, tapi memang penyebaran COVID yang sangat luas ini tidak ada yang bisa menduga secepat itu penyebarannya. Dan memang dunia kaget gitu, dan bahkan mungkin fenomena ini cuma bisa dikalahkan oleh flu Spanyol tahun 1916-1918 gitu. Oh iya, yang serupa ini. Yang sampai 40 juta orang meninggal gitu ya. Berarti kan dari sini harusnya dunia lebih mawas diri, lebih hati-hati dalam menghadapi pandemi atau kondisi pandemi yang akan datang. Dan COVID itu nanti masalah kesehatan sebetulnya. Tapi karena akhirnya cara penyelesaian harus dengan pembatasan sosial, akhirnya apa, orang mau berbisnis susah, mau ketemu susah, akhirnya menjadi masalah bisnis. Masalah bisnis hambat jadi masalah ekonomi. Akhirnya jadi masalah yang sangat besar sekali. Kalau misalkan emang nggak dimitigasi dari awal, kayak akhirnya banyak perusahaan juga yang nggak survive akibatnya. Mungkin bisa dikatakan seluruh perusahaan mengalami masalah itu. Dan kalau kita lihat misalnya di kebijakan OJK pun akhirnya merelaksasi pelaporan tahunan.
Oh iya betul. Harusnya misalnya normatifnya di April, kemudian mundur sampai ke Juni gitu ya. Tahun ini mundur juga ke Mei kalau saya tidak salah. Jadi proses adjustment masih terus berjalan dan sampai nanti mungkin kalau COVID sudah menjadi endemi, sudah balik to normal, mungkin baru bisa semua berjalan normal lagi. Tapi pasti yang pasti yang kemudian yang tadinya kita sangka tidak menjadi hambatan kemudian malah jadi peluang apa coba? Digitalisasi. Revolusi industri keempat, orang masih nyangkanya oh iya ada IoT segala, tapi belum melihat bagaimana sih secara realnya. Begitu ada COVID, semuanya menjadi digital. Pelatihan digital, kita juga digital nih, teman-teman nonton kita secara digital gitu. Kemudian banyak aspek yang kemudian digitalisasi. Bahkan function-function yang tadinya mungkin diperkirakan fungsi marketing itu akan hilang dalam 5-6 tahun yang akan datang misalnya, ternyata sudah mulai hilang di tahun-tahun ini. Karena apa? Iya. Udah nggak mungkin lagi tenaga pemasaran ketemu langsung sama kliennya. Kliennya juga banyak yang mikir-mikir ya. Nah itu, jadi aspek-aspek ini, disruption ini pasti ada faktor risiko dan harus dikelola risikonya. Bahkan sampai muncul yang metaverse dan lain-lain. Nah itu kan perkembangan lebih lanjut dari itu. Oke. Next ya, kita bahas metaverse. Nah, berikutnya Pak, boleh sharing nggak sih kalau misalkan kita sudah menerapkan proses manajemen risiko dari kasus sebelumnya? Kira-kira opsi perlakuan risiko apa supaya bisa mengurangi risiko di suatu perusahaan? Oke, anggaplah bisnisnya tidak bisa digeser. Kalau misalnya perusahaan tiap tahun kebanjiran gitu, berarti kan satu-satunya jalan cuma pindah pabrik kan ke tempat yang nggak banjir gitu kan. Betul. Berarti risiko itu harus dihindari gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke aspek operasional gitu ya, aspeknya memang day to day activity banyak terjadi, menurut saya cara paling tepat ada 2. Coba lihat kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan dampaknya seperti apa. Nah kalau misalnya sudah terpetakan dampak dan kemungkinan terjadinya, kita tinggal lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang, mengurangi dampaknya dulu atau mengurangi kemungkinannya dulu. Kalau misalnya bisa dua-duanya sejalan, bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita lihat dulu seberapa berat dampaknya. Kalau misalnya dampaknya besar sekali, mungkin fokusnya ke dampak dulu. Dampaknya dikurangi. Tapi kalau misalnya ternyata kemungkinan yang sering sekali misalnya, karena misalnya ada potensial fraud atau misalnya ada miss karena memang orang tidak kompeten, berarti faktor kemungkinan yang kita selesaikan dulu. Jadi kuncinya ada 2 sih. Bagaimana kemungkinannya bisa diturunkan levelnya, dan kalau ada dampaknya, besaran dampaknya diturunkan. Seperti janji di awal, kita bakal bahas mengenai manajemen risiko publik banget gitu Pak. Nah untuk di sektor publik sendiri, itu manajemen risikonya seperti apa sih Pak? Mulai dari tingkatan terkecil, misalkan kelurahan, sampai yang benar-benar tingginya. Ya pastinya di tiap level kewilayahan gitu ya. Kalau kita bicara wilayah nih, kelurahan, kecamatan, pasti punya masalah yang berbeda-beda gitu ya. Contoh yang paling sederhana deh, di sekitar Jakarta gitu, ada satu wilayah yang mungkin hampir tiap tahun tuh ada berita tawuran gitu ya. Oh. Itu kan bisa jadi aspek risiko kewilayahan. Bagaimana bagaimana kelurahan mengelola risikonya, menghubungi masyarakat, mengelola dengan menghubungi tokoh-tokoh masyarakat segala macamnya. Tapi itu yang skala kecil. Tapi kalau kita bicara skala yang besar, skala yang luas, skala organisasi gitu ya, kita bisa melihat bagaimana sih sebuah lembaga publik itu dikelola gitu ya. Acuannya apa sih? Apakah ada risiko juga seperti layaknya di sektor bisnis? Nah, kita bisa melihat bahwa bahkan risiko itu muncul di mana-mana. Sehingga ketika kita melayani masyarakat, kita menghadapi bagaimana masyarakat harus terpenuhi kebutuhannya, itu ada juga faktor-faktor risiko di situ. Karena apa kan, sesuai dengan definisinya ISO 31000 bahwa risiko itu adalah penyimpangan atas pencapaian tujuan. Jadi kalau misalnya ternyata serapan anggaran harus sekian persen ternyata tidak terserap, berarti berisiko. KPI-nya turun misalnya. Atau misalnya serapan risikonya tinggi tapi misalnya tidak tepat sasaran misalnya. Itu juga berisiko karena berarti ada potensial fraud, ada potensial korupsi pendanaan pemerintahnya. Nah, untuk itulah sejalan dengan munculnya ISO 31000 tahun 2018, muncul juga kemudian SNI nomornya 8848 tahun 2019. Itu berisi tentang manajemen risiko, panduan implementasi SNI ISO 31000 tahun 2018 di sektor publik. Nah, ini yang diatur siapa? Yang diatur adalah lembaga-lembaga yang memang
menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan aktivitasnya. Jadi kalau BUMD, BUMDes misalnya yang memang itu tidak ada anggaran negara yang digunakan, memang diputar dari situ, atau misalnya ada sebagian kecil dana pemerintah, tapi mereka lebih banyak ke aktivitas usahanya, tidak bisa pakai 8848, mereka harus pakai full ISO 31000 gitu dalam implementasinya. Nah, kemudian bagaimana sih melaksanakannya di tingkat kementerian gitu ya, atau tingkat kementerian lah ya. Diawali kita bisa dengan menggunakan yang lihat dulu organisasinya sudah ada atau belum manajemen risikonya. Kalau belum ada, set up peta jalannya. Mau seperti apa sih ke depannya? Mungkin tadi saya sudah singgung di awal ya, ada 4 level sampai saya menemukan maturity risk-nya gitu ya. Iya. Nah, ini juga sama kalau kita mengacu kepada SNI 8848 itu, dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi lembaga publik itu ada 4 tahapan. Dari mulai membangun infrastruktur manajemen risikonya, kemudian membangun kapasitas manajemen risikonya, mengintegrasikan manajemen risiko dalam aktivitas di organisasi, sampai kemudian membangun budaya sadar risiko. Nah, ini ada 4 tahapan ini yang mungkin akan panjang gitu ya, dan ini satu keniscayaan yang perlu dilakukan. Tapi munculnya seperti apa sih? Balik lagi, akhirnya ada modifikasi dari sistem pertahanan 3 lini gitu ya, yang disebut dengan 3 line of defense. Kalau di dunia usaha itu dikenalnya ada operasional yang dikelola oleh risk owner, kemudian ada unit manajemen risiko sebagai pertahanan kedua, dan internal audit sebagai pertahanan tingkat ketiga. Tapi kalau di lembaga publik, pertahanan sama, ada modifikasi sedikit lah. Modifikasinya misalnya unit operasional itu misalnya di tingkat satuan kerja, misalnya unit kerja SDM, unit kerja macam-macam gitu ya, yang di pemerintahan. Kemudian ada unit manajemen risikonya sendiri di dalam kementerian atau di dalam badan negara tersebut, dan di ujungnya Inspektorat Jenderal yang berperan dalam melaksanakan audit. Nah, itu yang modifikasian yang muncul dari konsep 3 lini pertahanan bagi lembaga publik di Indonesia. Oke, jadi di setiap lembaga kenegaraan itu pasti ada fungsi atau unit manajemen risiko ya, Iya, Pak? SNI-nya mengatur begitu, dan beberapa kementerian sudah mengatur, bahkan kalau saya tidak salah ketentuan dari Menpan RB tahun 2020 sudah menyatakan adanya pelaporan manajemen risiko berbasis elektronik. Dan di situ acuannya sangat jelas mengikuti tahapan-tahapan di proses manajemen risiko berbasis ISO 31000. Jadi mungkin kalau boleh saya katakan, saat ini di Indonesia standar manajemen risiko yang layak dipakai itu adalah ISO 31000. Karena apa? Sudah di SNI-kan, dan sudah ada beberapa SNI turunannya yang memperkuat pelaksanaan manajemen risiko. Bahkan sudah ada ketetapan beberapa kepala daerah dan juga dari Menpan RB yang menyatakan perlunya manajemen risiko. Dan yang paling baru yaitu tadi yang saya sampaikan, di tahun 2020 ada surat edaran dari Menpan RB yang menyatakan aktivitas pelaporan berbasis risiko dengan pendekatannya ISO 31000. Oke, jadi buat teman-teman yang punya sertifikasi gitu kan mengenai manajemen risiko, terutama yang dengan panduannya ISO 31000 itu benar-benar luas ya Pak untuk jenjang karirnya. Karena di pemerintahan juga bahkan sampai diatur di setiap lininya tuh harus ada yang namanya manajemen risiko atau yang paham manajemen risiko. Dan semuanya sama dihitung juga, misalnya ada aspek toleransi risikonya, aspek risk appetite-nya, kemudian membuat sama persis, semua prosesnya sama. Itulah kenapa kalau misalnya saya ditanya, terus what's in it for me? Apa bagusnya buat saya ikut manajemen risiko? Kalau misalnya teman-teman yang fresh grade gitu ya, yang baru masuk lulus perguruan tinggi, justru disitulah kita curi start. Kita tahu lebih dulu tentang manajemen risiko dibandingkan orang lain. Sehingga membangun budaya risikonya bisa lebih cepat buat kita. Kebayang kalau misalnya kita belum memiliki itu, kita akan kaget dengan dunia kerja yang loh gitu. Apalagi dunia kerja harus kita pahami juga gap antara kompetensi di sekolah yang dibangun dengan kompetensi yang ada dibutuhkan di dunia kerja berbeda jauh. Nah, tapi kita balik lagi ke tadi ya, ke manajemen risiko di sektor publik. Itulah juga dengan pola yang sama dengan ISO 31000, dengan pengelolaan yang sama dengan ISO 31000, akhirnya bisa saling bertukar. Teman-teman kita yang bekerja di sektor publik bisa juga bekerja di sektor privat, dan sebaliknya gitu ya. Dan mungkin keunggulannya teman-teman di sektor publik malah mungkin harusnya lebih kuat dibandingkan teman-teman di sektor privat. Karena apa? Orientasinya tidak ke keuntungan, tidak kepada profit. Oh iya, jadi lebih luas ya Pak. Betul, lebih kepada pelayanan masyarakat. Bagaimana pelayanan masyarakat terjaga, bagaimana
serapan anggaran bagus, bagaimana penyusunan budgetnya dengan tepat sehingga mengurangi potensial di korupsi misalnya, atau bagaimana nanti pemilihan sumber daya manusia di kementerian atau di badan negara terkait yang juga bisa berwawasan risiko dan segala macam, itu malah menurut saya bisa menjadi peluang yang lebih baik dibandingkan dengan bagaimana di sektor publik yang lebih sempit cakupannya. Okay. Oh, Pak, di sektor privat yang lebih sempit ya. Sorry, saya salah Jadi karena saking fleksibel dan generalnya ISO 31000 itu jadi bisa diterapkan di sektor publik maupun sektor privat ya Pak. Mungkin hambatan terbesar dalam melaksanakan manajemen risiko di sektor publik adalah kebiasaan untuk berbagi pendapat, keterbiasaan untuk saling brainstorming. Karena kan di lembaga publik itu semuanya terstruktur ya. Iya. Dari pejabat paling bawah sampai pejabat paling atas itu strukturalnya sangat terlihat. Jadi hubungan antar teman yang sejawat itu mungkin sudah berbeda pekerjaan gitu. Sehingga kalau misalnya dalam satu kedirektoratan kemudian akan dikelola risikonya dengan tepat, akan ada kesulitan dalam melaksanakan proses-proses identifikasi risikonya. Dan mungkin dengan model-model yang lebih struktural seperti itu akan agak sulit untuk membangun yang namanya komunikasi dan konsultasi. Kemudian yang mungkin malah akan kuat adalah pemantauan dan tinjauannya, karena mungkin dari tim inspektorat lebih melototin gitu ya, lebih melototin sistemnya. Jadi memang kalau di lembaga publik mungkin tantangan terbesarnya itu harus bisa membuat satu manajemen risiko itu menjadi lebih fun, lebih bisa diterima oleh semua level. Jadi tidak lagi terfokus pada struktural. Dan itu memang kuncinya harus ada di pucuknya ya. Kalau pucuknya komit kuat gitu ya, kemudian stratifikasi yang biasa muncul di lembaga publik itu bisa dihilangkan gitu. Saya rasa harusnya orang-orang yang jagoan di manajemen risiko di sektor publik akan lebih kuat dibandingkan teman-teman di sektor privat. Betul. Jadi emang salah satu hambatannya ada di proses manajemen risikonya itu ya, bagian komunikasi dan konsultasi. Berikutnya berbicara mengenai ISO 31000 gitu Pak. Itu kan berbicara mengenai risiko, ada risiko pasar, risiko keuangan, risiko hazard juga salah satunya, atau risiko K3. Apa sih Pak yang membedakan risiko K3 ini dengan manajemen risiko pada umumnya? Karena seringkali orang tertukar nih Pak. Gitu. Oke, mungkin saya luruskan dulu ya, bahwa di ISO 31000 tidak ada stratifikasi risiko, tidak dikategorisasikan secara khusus. Karena kategorisasi risiko ini dipersilahkan kepada masing-masing organisasi. Tapi kalau misalnya kita lihat apa sih yang isu yang muncul dari risiko K3 dengan risiko yang umum, risiko yang umum mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara K3. Tapi risiko-risiko K3 bisa diselesaikan dengan cara-cara manajemen risiko yang umum. Misalnya, kalau risiko-risiko yang sifatnya bahaya, anggaplah misalnya bahaya kebakaran. Penyelesaian cuma satu, beli apar yang banyak, taruh di tempat-tempat strategis, selesai. Terus latih orang-orangnya belajar memadamkan api. Tapi apakah itu bisa dipakai di risiko perkantoran? Di risiko pasar? Nggak bisa dipakai kan? Tapi kalau misalnya kita menggunakan ISO 31000, kemudian prosesnya diikuti dari mulai identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, apakah bisa alternatif tindakannya adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran? Bisa kan? Apakah bisa alternatif tindakan penanganan adalah misalnya memperbaiki SOP? Apakah bisa tindakan penanganan melaksanakan pelatihan? Berarti apa? Apa yang kita bisa laksanakan di ISO 31000 akan mudah diimplementasikan ke bidang apapun. Termasuk di bidang K3 itu? Iya. Jadi cara-cara penyelesaian di K3 yang mungkin belum menggunakan metode-metode yang saintifik bisa digunakan. Misalnya ada metode yang namanya HAZOP. Itu metode mengukur risiko hazard. HAZOP. Nah, itu kalau misalnya kita hanya menggunakan pendekatan K3, ya udah itu aja yang cukup dipakai. Dan mungkin hanya selesai begitu sudah terpetakan, selesai, oh ya udah ya risikonya ini, selesai, bye-bye gitu. Tapi kalau metode HAZOP ini kita gabungkan dengan metode-metode di ISO 31000, jadi HAZOP ini sebagai salah satu tools akan menjadi sangat powerful dan bisa digunakan selaras dengan sasaran organisasi ini. Dan kalau kita baca di ISO IEC 31010 yang menjelaskan tentang metode-metode apa yang bisa dipakai dalam melaksanakan pengelolaan risiko, HAZOP ada salah satunya. Berarti apa tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita bisa mengelola ISO 31000 secara umum, semua faktor risiko, semua metode pengelolaan risiko bisa dipakai di semua aspek bisnis. Bahkan HRD aja bisa menggunakan ISO 31000 buat mengelola pengembangan sumber daya manusia.
Oh, bahkan bisa sampai ke HRD sekalipun Iya. untuk ISO 31001 ini penggunaan. Misalnya ada identifikasi apa di HRD, misalnya diidentifikasi tingkat turnover karyawan tinggi. Berarti kan banyak karyawan yang keluar masuk nih. Iya. Kan bisa dicari identifikasinya kenapa sih kok karyawan banyak keluar masuk. Oh karena misalnya bosnya ngeselin. Atau misalnya karena pekerjaannya banyak. Itu kan bisa dibuat tulang ikannya tuh. Ya, yang kemarin. Bisa dibuat apa namanya akar masalahnya. Oh akar masalahnya ternyata turnover tinggi bukan karena pekerjaan yang banyak, tapi karena bosnya ngeselin. Bosnya ngeselin karena apa? Karena target perusahaan terlalu besar. Misalnya. Kenapa target perusahaan terlalu besar? Oh karena memang tuntutan untuk tumbuh cepat. Kenapa tuntutan tumbuh cepat? Karena harus recovery dari masalah keuangan yang terjadi. Jadi dari situ kan bisa akhirnya muncul. Oh iya berarti pertama mungkin bosnya harus diberikan kesadaran tindakan penanganan ya pakai 31.000. Bosnya diberikan kesadaran bahwa Anda itu leader bukan manajer. Kemudian setelah itu dipahamkan lagi bahwa manajer itu akan fokus pada target, sementara menjadi leader itu akan fokus pada tujuan perusahaan. Nah, seperti itu bisa dikelola. Atau misalnya ketika muncul peraturan pemerintah tentang upah minimum misalnya. Kalau kita hanya pakai pendekatan yang asal aja, tinggal langsung bilang, oke ikut apa enggak, ikut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita gunakan dengan penggunaan yang lebih baik, ISO 31000 kita lihat identifikasinya apa sih? Oh iya di Jakarta upah minimum sekian, kebutuhan masyarakat sekian. Dianalisis kalau kita tidak laksanakan akan seperti apa? Kita tidak laksanakan kita kena sanksi. Kalau kita laksanakan kita comply dengan aturan. Terus kita evaluasi, terus harus kita lakukan apa? Ini nggak bisa apa-apa, kita harus comply. Berarti tindakan penanganannya kita harus mengikuti atau menerima risiko tersebut. Itu kan pakai ISO 31000 proses. Baik. Jadi untuk para HRD juga bisa nih menggunakan ISO 31000 dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Betul. Nah, baik Pak. Jadi kita dari tadi udah diskusi nih mengenai risiko-risiko di LJK non-bank, terus juga risiko mengenai konstruksi gas dan juga risiko di lembaga atau sektor publik tentunya. Boleh minta kesimpulannya mungkin Pak dari pembahasan kali ini? Kesimpulannya sederhana, bahwa yang namanya manajemen risiko itu adalah satu rangkaian aktivitas yang pasti akan menempel pada diri kita, baik itu secara pribadi maupun sebagai profesional. Sehingga perlu dikelola dengan baik. Mau sektor industri apapun, mau bidang usaha apapun, bahkan pelayanan masyarakat pun pasti akan menempel risiko di dalamnya. Sehingga perlu metode-metode yang saintifik, yang terukur, yang jelas, yang bisa dilaksanakan untuk mengelola risiko secara tepat. Dan memang kalau kita bandingkan dengan metode-metode yang ada dan kemudian juga kita selaraskan dengan apa yang sudah terimplementasi di Indonesia, mungkin metode terbaik yang saat ini ada adalah ISO 31000 dengan berbagai turunannya ya. SNI ISO 31000 untuk sektor privat dan SNI 8848 untuk sektor publik. Bahkan bagi para profesionalnya pun sudah diatur posisi apa saja yang mungkin bisa diterapkan dalam organisasi dengan SNI 8849. Jadi laksanakan manajemen risiko, gunakan ISO 31000 dengan baik, insya Allah bisnis kita, aktivitas kita akan terjaga dengan baik. Oke, jadi gitu ya, gunakan ISO 31000 dan dilaksanakan, maka bisnisnya akan terkelola dengan baik. Nah berikutnya, buat sobat semua, tadi kita udah membahas mengenai manajemen risiko di sektor publik, setelah sebelumnya pembahasan mengenai pengenalan manajemen risiko. Berikutnya kita mau bahas apa lagi? Kalian boleh komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!